Berikut ini adalah psikotes analogi. Tes ini digunakan untuk melihat kemampuan verbal, terutama analogi, yaitu untuk mengartikan makna, fungsi, dan pemakaian kata yang mempunyai hubungan. Petunjuk. Soal-soal di bawah ini terdiri atas dua kata yang berpasangan serta memiliki sistematika tersendiri. Tugas kita adalah memilih padanan kata yang paling tepat dari 5 pilihan jawaban. Soal nomor 1. Hujan payung, maka dingin titik-titik. Untuk mengisi titik-titik ini, maka kata-kata hujan dan payung sebaiknya kita rangkaikan dalam sebuah kalimat untuk memudahkan kita mencari padanan kata dingin, ya. Maka kita buatlah sebuah kalimat seperti kalau hujan pakai payung, maka kalau dingin pakai. Maka dari pilihan jawaban yang cocok di sini adalah pakai selimut, ya. Kalau hujan pakai payung, maka kalau dingin pakai selimut. Jadi jawabannya adalah C, ya. Kemudian soal nomor 2. Kamu, kalian, maka dia. Perhatikan, kamu jamaknya adalah kalian, maka dia jamaknya adalah mereka, ya. Kemudian soal nomor 3. Apel, pohon, maka kita rangkaikan dulu dalam sebuah kalimat, ya, kata-kata apel dan pohon, yaitu apel dihasilkan dari pohon apel. Perhatikan, apel dihasilkan dari pohon apel, maka kalimat atau kata yang cocok untuk jawaban nomor 3 adalah emas, ya. Emas dihasilkan dari tambang emas, ya. Oke, cocok, ya. Apel dihasilkan dari pohon apel, emas dihasilkan dari tambang emas. Oke, berarti jawabannya D, ya. Oke. Kemudian soal nomor 4. Maya khayal, maka kita rangkaikan dalam sebuah kalimat. Maya adalah khayal, maka sulap adalah ilusi, ya. Ini yang cocok, ya. D, ya. Oke. Soal nomor 5. Telinga dengar, maka kita rangkaikan dalam sebuah kalimat. Fungsi telinga untuk mendengar, maka fungsi lidah untuk mengecap, ya. Berarti jawabannya E, ya, yang cocok, ya. Oke, soal nomor 6. Senin, Rabu, Jumat. Artinya dia ada selang satu hari, ya. Senin, Selasanya tidak tulis langsung ke Rabu, kemudian Rabu, Kamisnya tidak ditulis langsung ke Jumat. Artinya dia melompati satu hari. Senin, Rabu, Jumat. Maka yang cocok pilihan di bawah ini adalah yang melompat satu, ya. Maret, April, Mei, lompat 2, tidak cocok. Kiri kanan tidak berhubungan. Oke, minggu hari tidak berhubungan. Juni, Juli, lompat 1 bulan, ya. Kemudian Agustus, September, lompat 1 juga. Jadi ini sama, ya, sama dengan polanya mirip dengan Senin, Rabu, Jumat. Juni, Agustus, Oktober, dia melompat satu bagian. Jadi jawabannya adalah D, ya. Oke, soal nomor 7. Tenggara, barat laut, maka, nah, kalau ini kita harus tahu mata angin, ya. Maka saya gambarkan kemari mata anginnya. Oke, ya. Oke, ini utara, ya. Utara di atas, selatan di bawah, timur di kanan, barat di kiri, ya. Oke, ya. Maka yang atas ini adalah laut, ya, timur laut.
dan sini adalah barat laut. Oke. Kemudian di bawah ini antara selatan dan timur itu adalah tenggara ya. Kemudian di sini antara selatan dan barat adalah barat daya ya. Oke. Maka kita lihat tenggara, barat laut. Tenggara, barat laut. Berarti dia garis lurus ya. Dari tenggara ke barat laut berarti garis lurus. Maka kita akan cari padanannya yang garis lurus juga. Utara, utara, timur laut. Tidak ya. Tidak garis lurus. Selatan, barat daya. Tidak garis lurus. Barat, tenggara. Tidak garis lurus ya. Kemudian timur laut, barat daya. Timur laut, barat daya. Garis lurus ya. Berarti jawabannya adalah D ya. Oke, soal nomor 8. Neptunus, planet. Maka Greek. Oke, di sini kita harus paham dulu Greek ini apa ya. Greek ini adalah sebutan untuk orang Yunani. Ya. Jadi sebutan untuk orang Yunani, orang asli Yunani ya. Maka disebut Greek ya. Nah, oke, baru kemudian kita coba melihat Neptunus itu merupakan nama salah satu planet. Oke, kita rangkaikan dalam kalimat ya. Neptunus itu adalah merupakan salah satu planet di tata surya ya. Neptunus adalah salah satu planet di tata surya. Oke ya. Kemudian Greek ini merupakan suku bangsa asli Yunani dipanggil Greek, orang Yunani dipanggil Greek. Maka Greek merupakan salah satu suku bangsa di Yunani ya. Oke ya. Kalau tadi kan Neptunus merupakan salah satu planet di tata surya kita ya. Maka Greek adalah salah satu suku bangsa di Yunani. Karena di Yunani bukan cuma ada orang Yunani, Greek, tapi ada juga orang Albania ya, ada juga orang Latin dan lain-lain ya. Jadi yang cocok di sini adalah E ya, Yunani. Jadi saya ulangi lagi, Neptunus merupakan salah satu planet di tata surya kita, maka Greek merupakan salah satu suku bangsa di negara Yunani ya. Oke ya. Oke, sekarang nomor 9. Soal nomor 9. Bulat, lingkaran. Perhatikan, bulat merupakan dimensi 3, sedangkan lingkaran adalah dimensi 2 kalau kita menggambarkannya di atas kertas ya. Oke, maka pasangan yang cocoknya adalah kubus trapesium. Kubus adalah dimensi 3, trapesium dimensi 2, tapi trapesium tidak bisa dijadikan kubus ya, karena ukuran trapesium panjang dan lebarnya berbeda ya. Oke. Kemudian persegi dengan kubus. Persegi adalah dimensi 2, kubus adalah dimensi 3. Oke, ini cocok tapi dia terbalik ya. Tapi kita lihat dulu nanti yang lain ya. Sudut sama sisi tidak bisa ini ya, tidak bisa kita analisis ini, tidak cocok ya. Segitiga wajib. Ini juga tidak ya, ini juga dimensi 2 dengan dimensi 2. Segi 4 prisma. Oke. Segi 4 prisma. Prisma tidak hanya segi 4 ya. Oke. Jadi di sini yang paling tepat yang mendekati ya. Kalau kita lihat susunannya berbeda yaitu B ya. Kalau di sini dimensi 3, dimensi 2, sedangkan di sini dimensi 2, dimensi 3. Cuman kalau kita bandingkan sama yang lainnya, maka jawaban yang lebih tepat ya untuk nomor 9 adalah B ya. Oke. Soal nomor 10, merah putih Indonesia, maka kita rangkaikan dia ke dalam sebuah kalimat ya. Merah putih adalah warna bendera Indonesia. Oke. Biru adalah warna bendera Thailand, tidak cocok ya. Ini tidak positif. Ini tidak cocok juga. Hitam, merah, kuning adalah
warna bendera Jerman. Ini pas ya. Warna bendera Jerman memang hitam, merah, dan kuning ya. Putih merah Portugis tidak cocok ya. Putih merah itu Polandia ya. Oke, merah hitam Jepang tidak cocok juga. Oke ya. Oke, kemudian soal nomor 11. Kereta, rel, masinis. Maka perhatikan, kereta kita buat dalam sebuah kalimat ya. Kereta kendaraan berpenumpang yang dijalankan di atas rel. Yang mengemudikannya adalah masinis. Ya, perhatikan. Bus merupakan kendaraan berpenumpang yang dijalankan di jalan raya, betul ya, cocok ya. Yang mengemudikannya adalah kondektur, salah ya. Kemudian delman, kusir nggak cocok ya. Oke, kapal, perahu nggak cocok, harusnya kapal laut ya. Oke, pesawat udara, oke ini masih bisa. Pesawat adalah kendaraan berpenumpang ya. Oke, yang modanya atau dijalankan di udara ya, dan yang mengemudikannya disebut pilot. Oke, ini cocok nih ya, ini cocok saya kira. Kemudian kalau kita lihat yang E, motor, sirkuit, pembalap. Nah, pembalap dia bukan ini ya, bukan kendaraan berpenumpang ya. Kalau motor di sirkuit atau motor balap itu tidak, dia tidak membonceng orang ya. Oke, berarti ini nggak cocok E ya. Jadi yang cocok adalah D tadi ya. Oke, nomor 12. Kepala, otak. Oke, maka bisa kita balik ya. Otak merupakan bagian dari kepala. Oke, kalau kita buat kalimatnya bisa juga kita balik. Otak merupakan bagian dari kepala. Oke, sopir merupakan bagian dari mobil, nggak cocok ya. Kusir bagian dari delman, nggak cocok. Prosesor merupakan bagian dari komputer. Nah, ini yang cocok ya. Oke, oke, ini terang gelap nggak ini tidak berhubungan. Hitam putih juga tidak berhubungan ya. Oke, sekarang nomor 13. Basket ring. Oke. Oke, kita bisa buat kalimat suka-suka kita ya kalimatnya. Yang penting maknanya nanti bisa kita bandingkan sama jawaban yang ada di sini. Oke, di sini saya akan memakai kalimat olahraga basket memasukkan bola ke dalam ring. Ya. Olahraga badminton memasukkan bola ke dalam kok. Nggak cocok ya. Olahraga sepak bola memasukkan bola ke dalam gawang. Nah, ini cocok ya. Oke. Renang kolam tidak cocok ya. Sepak bola lapangan tidak cocok juga. Tinju sarung tangan tidak cocok. Oke. Kemudian nomor 14, bugil pakaian. Oke. Kita buat dalam sebuah kalimat ya. Bugil artinya tidak berpakaian. Oke. Kepala artinya tidak botak. Oke, nggak cocok ya. Rambut artinya tidak cukur, tidak cocok. Gundul artinya tidak berambut. Ini bisa ya nih ya. Gundul artinya tidak berambut. Cocok ya. Kita lihat tadi bugil artinya tidak berpakaian, gundul artinya tidak berambut ya. Oke ya. Basah artinya tidak, nggak cocok ya. Gundul artinya tidak berkepala, nggak cocok juga. Jadi jawaban yang betul adalah C ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 15. Oke, perhatikan bintang, galaksi, alam semesta. Oke, jadi urutannya kita perhatikan urutannya ya. Dari yang kecil ya, kemudian yang lebih atau galaksi yang lebih besar ya. Galaksi adalah kumpulan bintang-bintang, kemudian kumpulan galaksi-galaksi itu membentuk alam semesta. Jadi ini kita bisa artikan dari yang kecil, kemudian lebih besar, kemudian lebih besar lagi ya. Oke, maka kita lihat ya, mana yang cocok ya. Bintang, galaksi, alam semesta, maka buah kilo, nggak cocok ya. Ini kan bintang, kumpulan bintang adalah galaksi ya. Galaksi-galaksi seluruhnya membentuk alam semesta. Jadi tidak cocok A. B, saya, kita, mereka, saya, kita, mereka. Ini bisa ya. Oke, kita lihat lagi yang lain. Lapar, makan, minum, tidak ya, tidak sesuai ya. Huruf
Oke, kumpulan huruf adalah kata. Oke ya. Kumpulan kata adalah cerita. Oke, ini yang lebih tepat ya. Jarang, sering, selalu nggak cocok. Jadi yang cocok itu B sama D. Tapi yang paling cocok lagi yaitu yang paling mirip lagi dengan susunan bintang galaksi alam semesta adalah huruf kata cerita. Jadi kita pilih D ya. Oke. Oke, soal nomor 16. Lampu, gelap, terang. Nah, kita buat dalam bentuk kalimat ya. Lampu untuk merubah gelap menjadi terang. Maka makan untuk merubah kenyang menjadi lapar. Salah ya. Minum untuk merubah dahaga jadi haus. Salah. Bulan untuk merubah bintang jadi malam. Salah. Siang untuk merubah terang menjadi matahari. Salah ya. Makan untuk merubah lapar menjadi kenyang. Oke, kita pilih E ya. Yang cocok dengan lampu, gelap, terang ya. Oke, kemudian nomor 17. Detik, menit, jam. Perhatikan ini. Detik berarti dari kecil ke besar ya. Detik, kemudian menit, jam berarti dari kecil ke besar. Oke, maka jawaban yang cocok tahun, bulan, minggu itu malah dari besar ke kecil nggak cocok. Satuan, puluhan, ratusan ini bisa ya. Satuan, puluhan, ratusan bisa cocok dari kecil ke besar. Jam, hari, raya nggak cocok. Oke, jarang, kadang-kadang, selalu nggak cocok. Penjumlahan, pengukur nggak cocok. Jadi jawaban yang betul adalah B ya. Dari kecil ke besar ya. Oke, soal nomor 18. Oke, Eropa, Perancis, Paris. Maka, oke, kita perhatikan. Ini menyebutkan sebuah benua, kemudian sebuah negara, kemudian ibu kotanya. Kalau kita buatkan dalam bentuk kalimat, benuanya Eropa, negaranya Perancis, ibu kotanya Paris. Maka yang cocok di sini adalah Asia, oke, benuanya India, oke, negaranya Bombay, bukan ya, bukan ibu kota India. New Delhi ya ibu kotanya, oke. Eropa, betul. Inggris, oke, negaranya. Irlandia, bukan. Irlandia salah satu negara Eropa juga ya. Amerika, oke, benuanya. Kanada, oke, negaranya. Ottawa, oke, ini dia ibu kotanya ya. Jadi C ya, yang cocok ya. Kalau Afrika, Kongo, ya betul, negara Afrika. Johannesburg, ibu kota Afrika Selatan ya. Oke, Australia, Tasmania, tidak cocok ya. Oke, sekarang nomor 19. Februari, Mei, Agustus. Perhatikan lompatannya. Habis Februari adalah Maret, April, berarti dia melompat 2 ya. Maret, April, baru Mei ya. Kemudian Juni, Juli melompat 2 juga ya. Mei, Juni, Juli, baru Agustus. Oke, berarti melompat 2. Detik, menit, tidak cocok ya. Tidak ada melompat. Selasa, Rabu, Kamis tidak melompat urut ya. Burung, pesawat tidak cocok. Rabu, perhatikan Rabu berarti setelah Rabu Kamis, Jumat. Oke, melompat 2 dia. Sabtu, habis Sabtu, Minggu, Senin. Oke, melompat 2. Jadi jawaban yang cocok adalah D ya, yang cocok dengan Februari, Mei, Agustus. Dia melompat ya, melompat 2. Oke. Soal nomor 20. Mobil, asap hitam, mogok. Oke, kita buat dalam sebuah kalimat ya. Mobil yang mengeluarkan asap hitam biasanya mogok ya. Oke, ini ya. Kalimatnya boleh bebas ya. Senda yang mengeluarkan gurau tidak cocok ya. Mata yang mengeluarkan air biasanya sedih. Oke, ini cocok nih ya. Saya kira ini cocok nih. Oke. Kemudian sapu yang mengeluarkan bersih nggak cocok. Bantal yang mengeluarkan guli nggak cocok. Oke, ini juga nggak cocok ya. Oke, jawabannya adalah B ya. Oke, soal berikutnya. Soal nomor 21. Tenggara, barat, timur laut. Oke, ini artinya kita harus gambar lagi ya, gambar mata angin lagi. Oke, ingat ya, di atas utara, di bawah selatan, di kanan adalah timur, di kiri adalah barat ya. Oke, bagian atasnya antara utara dan timur itu adalah timur laut, sedangkan antara utara dan barat adalah barat laut ya. Oke ya. Kemudian antara selatan dan timur itu adalah tenggara,
sedangkan antara selatan dan barat itu adalah barat daya ya. Oke, perhatikan tenggara ini ya, tenggara, kemudian barat ya, tenggara, kemudian barat, kemudian timur laut. Oke ya, kita perhatikan apa dia. Berarti dia tenggara 1, 2, barat. Barat 1, 2, timur laut. Artinya dia lompat 2 ya. Dia melompati selatan dan barat daya. Baru kemudian dia barat ya kan. Kemudian dari barat ke timur laut dia melompati barat laut dan utara ya. Oke, berarti dia lompat 2. Nah, di sini ada nggak yang lompat 2 ya? Utara timur, lompat 1 ya. Oke, berarti nggak cocok, langsung saja ke B-nya. Selatan, utara, lompatnya 1, 2, 3, lompat 3, nggak cocok. Detik, menit, ini dari kecil ke besar. Sabtu, Minggu, Senin, ya lompat 2, ya. Kemudian Selasa, Rabu, Kamis, lompat 2. Jadi jawaban cocok adalah D ya, lompat 2 dia. Oke ya. Nomor 22. Oke, kapal, buritan, maka burung. Oke, buritan ini kalau di sebuah kapal letaknya di belakang ya. Kita buat dalam bentuk kalimat saja ya. Jadi bagian belakang kapal itu namanya buritan ya. Jadi pada kapal, buritan terletak di bagian belakang. Oke, pada burung, apa yang terletak di bagian belakang? Ekor ya. Berarti ekor. Ekor terletak di bagian belakang. Oke ya. Nomor 23. Embrio, janin, bayi. Ini urutan ya, urutan perkembangan janin ya, mulai dari embrio, janin, kemudian jadi bayi ya. Maka yang cocok adalah bensin, oli, nggak ada hubungan ya. Mawar, melati, sama-sama nama burung ya. Semen, bata, pasir. Nggak cocok ya, harusnya semen, bata, ya nggak cocok ini ya. Kemudian padi, beras, nasi. Oke, ini dia terurut lah dari padi, kemudian menjadi beras, kemudian menjadi nasi. Ini bisa. Dia kan pertama jadi dari embrio menjadi janin, kemudian menjadi bayi. Maka ini juga bisa ya, dari padi menjadi beras, menjadi nasi. Oke, biji, buah, kulit nggak cocok. Biji, buah nggak cocok ya, kulit ini nggak cocok ya. Oke, sebenarnya tidak terlalu pas nih ya. Padi, beras, nasi tidak terlalu pas. Namun dibandingkan dengan jawaban A, B, C, dan E, maka yang paling cocok dengan embrio, janin, bayi itu adalah padi, beras, nasi. Tapi ini tidak terlalu cocok ya. Karena embrio, janin, bayi dia bertumbuh secara sendirinya ya kan. Dari embrio berkembang menjadi janin, kemudian berkembang menjadi bayi. Sedangkan kalau padi dia harus melalui suatu proses yang dilakukan oleh pihak lain. Padi kemudian diolah ya kan menjadi beras, kemudian diolah lagi menjadi nasi. Jadi sebenarnya tidak cocok. Namun dia dibandingkan sama A, B, C, dan E, maka yang paling cocok untuk embrio, janin, bayi adalah D ya. Oke ya. Kemudian lingkaran bola. Perhatikan. Lingkaran bola. Lingkaran adalah dimensi 2 ya. Sedangkan bola adalah real ya. Bola adalah benda real. Perhatikan. Segitiga, siku-siku. Oke, segitiga adalah dimensi 2. Siku-siku tidak nih ya, tidak cocok ya. Bulat, lingkaran. Bulat adalah dimensi 3. Lingkaran adalah dimensi 2. Oke, tidak terlalu pas ya. Ini tidak terlalu pas. Kalau kita balik tidak terlalu pas juga. Kubus, kotak. Kubus dengan kotak. Oke, kubus adalah dimensi 3. Kotak adalah benda real. Ya, oke, dia sama bola benda real, kotak benda real. Namun lingkaran adalah dimensi 2, sedangkan kubus adalah dimensi 3. Berbeda, belum pas sekali ya. Kemudian kotak kardus. Kotak sama kardus sama-sama benda real ya. Kotak benda real, kardus benda real. Oke ya. Kemudian balok, bataku. Oke, balok adalah dimensi 3 ya. Sedangkan bataku adalah real ya, benda realnya. Cuman kalau bataku benda real yang
terisi penuh ya, tidak kosong ya. Sedangkan kalau di sini lingkaran, oke, bola itu yang isinya kosong ya. Bola itu sesuatu yang isinya kosong. Sedangkan bataku tidak kosong dia. Jadi tidak cocok juga ya. Nah, dari jawaban A, B, C, D, E semuanya tidak cocok sebenarnya. Cuman kalau kita harus memilih ya, maka yang paling mendekati adalah C ya. Kubus dan kotak ya. Oke. Kemudian soal berikutnya. Soal nomor 25. Listrik, televisi, radio. Maka kita rangkaikan dulu dalam sebuah kalimat ya. Listrik dapat digunakan untuk menyalakan TV dan radio. Oke ya. Rumah dapat digunakan untuk atap, nggak bisa ya. Air dapat digunakan untuk, nggak bisa ya. Asia, Mesir, Irak tidak nyambung ya. Kemudian ban dapat digunakan untuk mobil dan motor. Oke, ini bisa ya. Jadi jawaban yang cocok adalah B ya. Tubuh dapat digunakan untuk, cocok ya. Oke, sekarang soal nomor 26. Musik pop. Maka, kita bentuk dalam sebuah kalimat ya, supaya gampang kita memahaminya. Salah satu jenis musik adalah pop. Oke ya. Salah satu jenis mobil adalah sedan. Oh, ini cocok nih ya. Oke. Yang lainnya, salah satu jenis ban, nggak cocok ya. Salah satu jenis komputer, tidak cocok. Oke. Salah satu jenis kunci, tidak cocok juga. Salah satu jenis kaca, tidak cocok ya. Oke, soal nomor 27. Pasien, dokter, resep. Maka kita buat ke dalam apa? Ke dalam sebuah kalimat ya. Pasien pergi ke dokter, kemudian diberi resep oleh dokter ya. Oke, pasien pergi ke dokter, kemudian diberi resep oleh dokter. Oke ya. Murid pergi ke guru, kemudian diberi tes oleh guru. Oke, ini masuk nih ya. Saya kira yang cocok. Oke. Penumpang pergi ke sopir. Oke, lalu diberi rebus. Nggak mungkin ya. Pasien pergi ke suster, lalu disuntik. Nggak mungkin juga. Masinis pergi ke kereta. Nggak mungkin. Presiden pergi ke menteri. Nggak bisa ya. Oke. Oke, soal berikutnya. Soal nomor 28. Pemburu, senjata, burung. Oke. Kita buat dalam sebuah kalimat ya. Pemburu membawa senjata untuk menembak burung. Maka pahlawan membawa beruncing untuk memanah. Enggak ya. Polisi membawa borgol untuk mengikat penjahat. Oke, bisa ya. Dokter membawa stetoskop untuk menyuntik. Enggak cocok ya. Sopir membawa bus untuk mendarat, nggak cocok. Dosen membawa buku, nggak cocok. Jadi yang cocoknya adalah B ya. Jadi kita buat kalimat tadi, pemburu membawa senjata untuk menembak burung ya. Polisi membawa borgol untuk mengikat penjahat. Ini yang cocok ya. Oke, B ya. Kemudian nomor 29, Januari Desember. Oke. Kita lihat polanya ya. Polanya ini adalah awal akhir ya, Januari awal, Desember akhir. Oke, Maret April nggak cocok, kemarin lusa nggak cocok, awal akhir. Nah ini bisa jadi ya. Kita lihat yang lain dulu. Selasa Jumat nggak cocok juga, Sabtu 10 nggak cocok juga. Berarti yang cocok adalah C ya, karena polanya adalah awal akhir ya, Januari Desember. Oke, soal berikutnya. Eropa, Swiss, Inggris. Oke, kita buat dalam kalimat.
negara-negara Eropa itu adalah Swiss dan Inggris. Oke ya, maka negara-negara Asia itu adalah India dan New Delhi. Enggak, bukan ya, New Delhi ini ibu kota India ya. Negara-negara Amerika itu adalah Kanada, Ottawa. Bukan ya, Ottawa ini ibu kota Kanada. Jadi harus dua-duanya negara ya, harus dua-duanya negara. Oke. Ya kan? Benua Eropa, negaranya adalah Swiss dan Inggris. Oke. Sekarang Asia. Benua Asia, negaranya Thailand dan Indonesia ya. Bisa ya, dua negara Asia. Berarti yang cocok adalah D. Oke, Australia Sydney Melbourne nggak cocok ya. Ini kota ya, Melbourne ini sebuah kota. Oke. Soal berikutnya. Oke. Soal nomor 31, ketik, edit, print. Oke. Kalau kita buat dalam kalimat, diketik terlebih dahulu, lalu diedit, baru kemudian di print. Oke. Oke. Pulang terlebih dahulu, baru pergi, nggak cocok ya. Sapu terlebih dahulu, baru bersih, nggak cocok ya. Tanak terlebih dahulu, lalu disajikan, kemudian baru makan ya. Oke, ini kayaknya cocok nih ya. Kita lihat yang lainnya. Masak terlebih dahulu, lalu dikukus, nggak cocok ya. Lalu digoreng, digorengnya ini nggak cocok ya. Kemudian E-nya, pergi terlebih dahulu, lalu malam, nggak cocok ya. Oke ya, berarti yang cocok adalah tanak terlebih dahulu, lalu disajikan, baru kemudian dimakan. Oke, ini cocok ya. Cocok dengan kalimat ini. Diketik terlebih dahulu, lalu diedit, baru kemudian di print. Oke, ini cocok ya. Oke. Kemudian nomor 32. Telepon, bicara. Maka, oke, kita buat dalam sebuah kalimat ya. Telepon untuk bicara. Oke ya. Lauk untuk makan. Oke, bisa ya. Cuman nggak terlalu cocok ya. Pekarangan untuk rumah ini tidak cocok, buah untuk pohon nggak cocok ya, koran untuk media nggak cocok juga, buku untuk perpustakaan tidak cocok ya. Jadi yang di antara jawaban ini A, B, C, D, E ini yang lebih cocok adalah lauk untuk makan. Tapi sebenarnya ini tidak terlalu pas ya. Telepon untuk bicara, lauk untuk makan sebenarnya tidak terlalu pas. Tidak terlalu cocok, tetapi dibandingkan sama B, C, dan E, maka lauk dan makan itu lebih dekat ke telepon dan bicara ya. Oke, selanjutnya nomor 33, Kahayan, Sungai, Kalimantan. Oke, berarti Kahayan adalah nama sebuah sungai, ya. Kahayan adalah nama sebuah sungai di Kalimantan Tengah. Oke, maka jawaban yang cocok di sini adalah Kerinci ya. Kerinci adalah nama sebuah danau di Jambi ya. Oke, tadi jawabannya D ya. Oke. Kemudian soal nomor 34. 34. Argentina, Buenos Aires, peso. Oke. Negaranya Argentina ya. Ibu kotanya Buenos Aires, mata uangnya peso. Oke ya. Oke, kalau kita lihat di sini yang cocok adalah A, Yunani, Greek, nggak cocok ya. Indonesia, Malaysia nggak cocok. Belanda nggak cocok juga. Ini nama negara ya. Sedangkan ini Argentina, nama negara. Buenos Aires, ibu kotanya ya. Kemudian peso mata uangnya. Oke. Oke, Denmark, Copenhagen, betul ya. Denmark, ibu kotanya Copenhagen, tapi uangnya bukan dolar ya. Oke, mata uangnya bukan dolar. Turki, ibu kota Ankara, mata uangnya lira. Berarti betul adalah D ya. Oke, nomor 35, sepatu kaki. Ada, maka ya. Sepatu dikenakan di kaki. Maka baju dikenakan di manusia, nggak cocok ya. Sampul dikenakan di buku. Ini yang cocok nih saya kira ya. Oke, telinga dikenakan yang tidak cocok. Cat digunakan tidak cocok. Cincin digunakan tidak cocok. Oke, maka jawaban cocok adalah B ya. Sampul digunakan
atau dikenakan pada buku ya. Demikianlah pembahasan kita tentang psikotes analogi. Mudah-mudahan bermanfaat.